Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Okay, hello everyone. Good morning today. Thank you join in the class structure and function in the plan. So I'm before to in the explain this material. I'm to uh thank you thank you very full for the lecturer Mr. Arif Mutake, Master of Education. So before to explain this material about group 6, nutrition in the plant. So and introduce self. My name is Hauna Sawa Maulida, which name 2023 1109, and these two member. My name is Elsie Permatasari. My DID number 2323 Okay, let's to start the this material. This about me and this make chemical composition on the plant in the plant. So jadi pas awal permulaannya itu kan kami udah membahas pada suatu bagian struktur, bagaimana dari bagian akar, terus batang, daun, bunga dan bunga dan buah, dan sehingga udah mempelajari pada suatu transisi air. Yang pertama itu adalah mempelajari pada suatu unsur kimia yaitu nutrien pada suatu tumbuhan, yaitu mempelajari suatu metabolisme yang terjadi perkembangan dan pertumbuhan pada suatu tumbuhan tersebut. Nah, jadi semua makhluk itu kan sangat membutuhkan pada suatu air. Nah, sama seperti tumbuhan juga, ketika si tumbuhan itu sangat memerlukan oleh air. The majority of the value in the plant shall water it typically compresses 80 to 90% of the plant total weight. Jadi pada suatu tumbuhan itu sangat diperlukan air sekitar berat 80 sampai 90%. Padahal 90 sampai 80% itu enggak cuma hanya itu saja, namun ada beberapa pada suatu tumbuhan terjadi tumbuhan herbal sekitar membutuhkan 80 sampai 86%. Nah, 90%-nya kemana? 90%-nya itu dia membutuhkan pada suatu transisi air ketika si fotosintesis secara berlangsung. Jadi airnya itu hilang secara 90% tersebut. Nah, unsur pengangkutan pada suatu unsur hara terjadi terkait pada tumbuhan itu ketika si tanaman pada suatu tanaman itu kan bersifatnya fotosintesis. Nah, si unsur kimia fotosintesis itu adalah 6 CO2 tambah 6 H2 terus dengan secara berklorofil dan dibantu oleh fotosintesis akan menjadi glukosa yaitu C6H12O6 yang bersama oleh air yaitu 6O2. Nah, ketika unsur hara itu kan ada dibagi dua, udara dan juga tanah. Nah, bagian si udaranya itu adalah bagian daun dan juga bagian akar. Ketika si bagian daun, yaitu kenapa bisa si 6CO2 itu akan berlangsungnya menjadi 6O2. Nah, akan ketika si daunnya itu kan berklorofil. Klorofil membantu oleh fotosintesis, maka kenanya si stomata. Stomata itu bersifat oleh si oksigen dari karbon dioksida akan menjadi oksigen. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama itu adalah secara si kationnya. Kation itu akan berakumulasi oleh secara osmosis, maka si surgit itu atau sebut juga mulut stomatanya itu akan membuka secara membengkak. Nah, ketika si itu secara dari air dengan karbon dioksida dengan si fotosintesis tersebut. Ketika dia akan sudah mau keluar itu bersama oleh oksigen dan juga cahaya matahari, maka si kation itu akan keluar melalui oleh cahaya matahari, maka si mulutnya stomata itu akan secara mengkurut atau sebetulnya turgidnya secara mengkurut tersebut. Nah, itu bagian daun. Nah, bagian batang itu adalah merupakan salah satu yang dimana si air itu terpencar oleh pada suatu batang terkenal si phloem. Phloem ini berfungsi untuk si batang dari batang
ke seluruh tubuh. Maka si daunnya itu bersama dengan si cahaya matahari oleh si air menjadi oleh glukosa C6H12O6 akan terkena oleh si floem. Nah, floem itu tadinya konsentrasinya tinggi menjadi rendah. Nah, konsentrasi tingginya rendah itu prosesnya oleh difusi. Nah, difusi sama osmosis itu terjadi oleh pada transistor pasif. Nah, pasif. Nah, si difusi itu tadinya tinggi ke rendah akan ditransfer oleh si silem. Nah, si silemnya itu adalah merupakan salah satu transfer cadangan makanan dari akar ke daun. Maka dia transfer lagi si floem. Nah, tadinya bagian si akar, bagian si air, konsentrasinya airnya tadi difusi akan menjadi osmosis. Nah, bagian osmosis ini adalah konsentrasinya tadinya rendah akan menjadi tinggi, akan transfer oleh silem melewati oleh silem dengan si floemnya tersebut gitu. Terus si filmnya tersebut. Nah, terus bagian dalam terhadap suatu si tanah, yaitu bagian tanah itu adalah memiliki fasenya bagi dua. Ya, fase padat itu merupakan salah satu yang dimana memiliki si senyawa-senyawa organik dan juga anorganik. Senyawa organik itu sama kayak seperti contohnya senyawa apa senyawa kalsium dan juga sulfur dan juga anorganik itu nitrogen, karbon nitrogen dan juga nitrogen, magnesium dan juga sulfur gitu. Terus ada juga si pigmen cair, itu adalah untuk mengakumulasi untuk penggerakan suatu cair terhadap pada suatu permukaan tanah, sehingga si gas itu berfungsi untuk si hidrogen, fungsi untuk pernafasan terhadap suatu tanah ketika si hidrogen, nitrogen, dioksida karbon dan juga sulfur secara bersamaan, ada juga mikroorganisme untuk melewati pori-pori terhadap pori unsur kimia melalui oleh suatu permukaan tanah tersebut gitu. Nah, bersifat pada suatu tanah. Nah, ke tanah itu akan dibagi dua, ada kation dan juga anion. Kation itu adalah merupakan salah satu yang berunsur dari nitrogen, yaitu amonia, asam amonia NH4+ dengan si kalium juga. Itu berfungsi untuk kesuburan tanah terhadap terjadinya suatu perkembangan dalam tumbuhan tersebut. Dan juga sehingga si amonium itu adalah asam amonia atau asam CNHOA amonia kan, ya asam nitrat maksudnya, mohon maaf, asam nitrat itu NO3- dan juga bersama si klorida atau klorida. Nah, terus itu adalah untuk mengakumulasi yang dimana secara si bertolak belakang oleh bersifat negatif untuk mengakumulasikan terhadap suatu pencairan terjadinya dalam permukaan tanah tersebut. Nah, tadi itu termasuk saya untuk menjelaskan unsur kimia itu akan dibagi tiga. Nah, bagi tiga yaitu mikroorganisme, makronutrien, dan mikronutrien. Nah, beratnya suatu air itu berbeda-beda. Mikroorganisme itu adalah sekitar 96%, sehingga makronutrien itu adalah 3,5%, dan juga mikronutrien itu adalah sekitar 0,5%. Nah, mikroorganisme tadi udah saya bilangkan, ada si hidrogen, nitrogen, ada karbon dioksida, juga karbon dan juga sulfur, sehingga si makronutrien itu ada dibagi dua, yaitu ada makronutrien primer dan juga makronutrien sekunder. Makronutrien primer itu adalah yang membutuhkan senyawa yang sangat besar, namun terhadap tanah itu sangat sedikit. Nah, contoh seperti kalsium juga kalium dan juga magnesium, sehingga si makronutrien sekunder itu adalah membutuhkan pada suatu senyawa yang sangat besar, namun membutuhkan pada suatu tanah itu sangat banyak. Nah, contohnya seperti nitrogen, sulfur, dan juga kalsium tersebut, gitu. Dan terhadap satu mikronutrien, kalau mikronutrien itu ada si iron, manganese, boron, molybdenum, copper, zinc, chlorine, nikel, cobalt, sodium, dan silikon. Nah, bagian terhadap suatu pigmen unsur kimia itu, kalau pigmen terhadap suatu unsur kimia
terhadap makronutrien itu sekitar 10 lebih dari milimol per kilogram dan juga lebih dari 1000 part per milim maksud juga PMM. Sedangkan mikronutrien itu adalah kurang dari 10 kilogram milimol per kilogram BK dan juga kurang dari 10 part per milim maksud juga PMM tersebut. Nah, perbedaan dari makronutrien dan juga mikronutrien, pertama ada makronutrien. Makronutrien ini adalah unsur kimia pigmen yang sangat besar, sangat dibutuhkan oleh si senyawa tanah terhadap suatu tanah dan juga tumbuhan tersebut. Dan juga ada beberapa tadi saya udah bilang ada makronutrien primer dan sekunder yang membutuhkan sangat banyak dan juga sangat sedikit. Nah, juga sedangkan si mikronutrien tersebut adalah pigmen senyawa yang sangat kecil sehingga itu sangat diperlukan bagi si tumbuhan juga. Itu. Nah, termasuk unsur kimia yang terkait pada makronutrien pertama ada nitrogen. Tadi nitrogen simbolan itu adalah pada suatu tumbuhan itu pertama ada asam nitrat dan juga asam amonia. Asam nitrat adalah NO3 dan juga asam amonia itu NH4+. Nah, fungsi pada suatu nutrien ini adalah terjadi pada berklorofil atau secara pigmen terhadap suatu daun secara berwarna hijau dan juga berkembang pada suatu tumbuhan juga dan sehingga pada si nitrogen itu tidak ada terjadi pada tumbuhan maka tumbuhan itu akan menjadi kerdil dan juga setiap permukaan daunnya juga bukan hanya warna hijau maka menjadi warna kuning itu. Dan fosfor ada fosfor. Nah, fosforus dan fosfor ini adalah berfungsi untuk perkembangan pada suatu batang atau daun dan bunga dan buah sehingga bunga itu akan menjadi bentuk yang sempurna dan juga mereka itu adalah sangat mempercepat pada suatu perkembangan dan pertumbuhan. Nah, sehingga kalau tidak ada fosfor atau fosfor itu terjadi dalam tumbuhan, maka terjadi penghambatan pada suatu tumbuhan itu akan lama pada proses perkembangan dan pertumbuhan pada suatu tumbuhan sehingga si bagian daun dan bunga dan buah itu lambat juga dan daunnya itu menjadi warna ungu sehingga si tanaman itu akan menjadi kerdil. Terus selanjutnya tadi ada potasium dan fosfor itu sama juga. Tadi ada kalium. Kalium itu adalah berfungsi untuk meningkatkan pada unsur H dalam tanah. Gitu. Ketika si kalsium tidak ada ya dia menghambat juga terhadap suatu pertumbuhan dalam tanah tersebut. Gitu. Dan kalau magnesium itu adalah terjadi pembentukan pada suatu terjadi pada suatu membran inti terhadap suatu dalam tumbuhan yang terjadi suatu karbohidrat, protein dan juga lemak. Dan terakhir yaitu sulfur. Kalau sulfur ini yaitu adalah untuk membantu protein terhadap satu asam amino dan juga dia sama kalau jika tidak ada senyawa sulfur itu ya tanaman itu akan menjadi kerdil. Sama terjadi prosesnya suatu senyawa berkarbon yang terjadi pada si nitrogen tersebut. Oke. Boron selanjutnya akan dijelaskan oleh membran kedua yaitu LC. The next two in the material 2 by of LC Permatasari. Oke, thank you moderator. Next materi yaitu boron. Boron itu adalah dapat mempengaruhi pembungaan dan pembuahan, perkecambahan serbuk sari, pembelahan sel, serta penyerapan garam dalam tanaman. Nah, di dalam ini, fungsi boronnya itu adalah diperlukan dalam sintesis salah satu basa untuk pembentukan RNA dan aktivitas seluler lainnya. Kemudian, boron telah terbukti meningkatkan pertumbuhan akar. Paling penting adalah untuk perkecambahan serbuk sari, pertumbuhan tabung reaksi. Kemudian boron telah dikaitkan dengan sintesis lignin, aktivitas enzim tertentu, pembentukan benih dan dinding sel, dan transportasi gula. Kemudian gejala defisiensinya yaitu secara umum defisiensi boron menyebabkan pertumbuhan terhambat,
eh, pada banyak tanaman, gejalanya dan spesifik pada tanaman tertentu seperti kacang tanah, jantung berlubang, seperti gambar yang ada di samping. Nah, gambar di samping ini menunjukkan tentang pentingnya boron pada tanaman. Kemudian boron, contohnya pada tanaman pepaya, boron ini buahnya, menyimpan buahnya. Boron pada kayu putih yang mengalami tekanan garam, kemerahan di dekat pinggir berupa gejala awal, ujung dan tepi daun yang nekrotik merupakan salah dari kerusakan boron. Nah, pada gambar ini ditunjukkan yang sebelah kanan ini kan ada warna merah. Jadi ini merupakan ciri-ciri boron dari awal gejala defisiensinya. Oke, next moderator. Nah, yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi, boron merupakan contoh boron yang kekurangan boron yaitu seperti gambar di samping. Yang contohnya yang tadi yaitu buah pepaya atau memiliki kemerahan-kemerahan di pada buahnya, yang pada gambar yang di slide yang di samping yaitu daunnya mengalami kerusakan dan menimbulkan keputihan-keputihan. Oke, next moderator. Yang selanjutnya adalah tembaga. Tembaga merupakan terlibat dalam berbagai macam proses enzim dalam tanaman, mulai dari untuk berfotosintesis yang baik dan benar. Nah, fungsi utama tembaga ini yaitu untuk mengatur fotosintesis secara benar atau salahnya fotosintesis yang dilakukan pada tumbuhan. Kemudian fungsi tembaga ini yang biasa disebut dengan lambang CU ini, fungsinya adalah enzim tanaman yang terlibat dalam fotosintesis. Kemudian CU ini adalah bagian dari protein plastosianin yang merupakan bagian dari rantai transport. Kemudian CU mungkin mempunyai peran dalam sintesis atau stabilitas klorofil dan pigmen tanaman lainnya. Kemudian gejala defisiensinya yaitu berkurangnya pertumbuhan, distorsi daun muda, dan kemungkinan nekrosis meristem api. Pada pohon, terdapat banyak tunas pada titik tumbuhnya, sehingga tanpa lebat daun-daun menjadi memutih, kemudian mengalami kerusakan. Oke, next. Kemudian klorin. Klorin memiliki peran dalam proses osmosis pada tanaman. Selain itu, klorin memiliki manfaat besar dalam mengatur kadar ion yang dimiliki oleh tanaman. Osmosis itu sendiri adalah transportasi zat hara ke seluruh tumbuhan, yaitu zat haranya itu berupa protein yang didapatkan dari tanah yang dibantu oleh akar. Kemudian fungsi CI itu seperti yang saya sebutkan adalah untuk proses osmosis. Kemudian nutrisi klorin ini sangat berfungsi dalam evaluasi oksigen, meningkatkan tekanan osmotik sel dan kandungan air jaringan tanaman. Cl ini ditemukan pada banyak bakteri dan pada jamur. Kemudian efek gejala defisiensinya adalah
Maksud dari gejala defisiensi ini adalah ketika tanaman kekurangan klorin, yaitu klorosis pada daun muda dan tanaman layu. Kemudian defisiensi jarang terjadi karena klorin ini ditemukan di atmosfer dan air hujan. Next. Besi. Besi atau yang disebut juga dengan zat besi umumnya diperlukan untuk fotosintesis dan keberadaannya juga digunakan sebagai kofaktor enzim pada tanaman. Kemudian gejala defisiensinya adalah yang paling penting adalah klorosis interveinal. Di mana yang terjadi? Klorosis interveinal itu terjadi pada daun muda yang contohnya itu pada tanaman jagung, seperti gambar di samping. Tanaman jagung di samping ini merupakan contoh zat besi di mana ketika terjadi gejala defisiensi, klorosis interveinal terjadi pada daun muda next. Oke, mangan. Mangan disebut juga dengan simbolnya Mn, tersedia bagi tanaman sebagai Mn2+, Mn3+. Fungsi nutrisi Mn ini terutama berfungsi sebagai bagian dari sistem enzim tanaman, mengaktifkan beberapa fungsi metabolisme. Ini adalah konsisten privat carbolix. Kemudian Mn ini terlibat dalam proses oksidasi, reduksi dalam fotosintesis. Kemudian gejala defisiensinya itu adalah gejala pertama kali muncul sebagai klorosis pada jaringan muda, berbeda dengan gejala klorosis pada zat besi tadi. Perbedaannya adalah pada tumbuhan monokutil, bintik abu-abu kehijauan muncul di pangkal bawah daun muda, kemudian bintik-bintik tersebut berubah menjadi kekuningan hingga kuning orange, seperti gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan pada daun muda terdapat bintik-bintik, kemudian tumbuhlah bintik berwarna orange atau kekuningan. Oke, next. Next. Molybdenum. Molybdenum ini merupakan salah satu kofaktor enzim terpenting dalam membangun asam amino dan terlibat dalam metabolisme nitrogen pada tanaman. Kemudian fungsi nutrisinya ini yaitu merupakan komponen penting dari dua enzim utama pada tanaman, nitrat reduktase dan nitrogenase, yang diperlukan untuk asimilasi secara normal. Kemudian diperlukan oleh beberapa mikroorganisme tanah untuk fiksasi nitrogen dalam tanah. Kemudian gejala defisiensinya adalah mirip dengan gejala defisiensi mangan tadi, karena mengasimilasi pada tanaman, daun tua dan daun tengah klorosis. Nah, perbedaannya adalah dengan yang tadi, yaitu gejala defisiensinya. Kalau yang tadi itu kan gejala defisiensinya itu terjadi pada tanaman muda, muncul bintik-bintik yang berwarna kekuningan atau orange. Sedangkan pada molybdenum ini terjadi pada tanaman tua, kemudian muncul bintik-bintik seperti gambar yang ada di samping. Adalah seng.
di mana fungsi nutrisi dari seng yaitu atau dilambangkan dengan Zn diperlukan dalam sintesis triptofan yang pada gilirannya diperlukan untuk pembentukan asam indol asetat pada dan di mana siklus dinitrogen ini seperti gambar yang ada di samping berasal dari air hujan, kemudian diserap oleh akar tanaman, yang dimana akar tanaman tersebut yaitu NO2, ada NO3, NH4, kemudian diserap kembali oleh tanaman tersebut. Nitrogen atmosfer adalah gas yang normal pada suhu atmosfer dan tidak tersedia langsung untuk tumbuhan tingkat tinggi. Bentuk oksidasi siklus dinitrogen ini yaitu dapat memperoleh hidrogen dari kelembaban atmosfer dan diendapkan sebagai NH4 dalam curah hujan. Kemudian siklus dinitrogen ini dapat dikonversi secara industri. Molekul gas destilasi dengan menempatkan udara di bawah panas dan tekanan yang besar dan menyuntikkan sumber hidrogen, atau disebut juga dengan K, di mana input dari kalium dilepaskan ke dalam larutan tanah dari mineral lempung. Jumlah dan laju pelepasan bergantung pada mineralogi tanah, curah hujan, dan suhu, dan juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan tanaman. Siklus potasium ini dapat dicontohkan dengan tumbuhan jagung seperti pada gambar di samping. Kemudian apabila kehilangan potasium ini, tanaman tersebut dapat menyerap K dalam jumlah besar, maka pembuangan K pada tanaman yang dipanen bisa sangat besar. Tanaman menyerap siklus fosfor ini atau dilambangkan dengan P-nya. Inilah yang saya ambil referensi tersebut. Apabila dari kelompok 9 ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.